Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dan pembelajarannya selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya kita semua sebelum memulai materi kita hari ini membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang prinsip dan tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Adapun kompetensi dasarnya kita yaitu akan membahas, kalau minggu kemarin kita membahas di KD 3.1, nah kalau sekarang kita akan membahas di KD.2. Di KD.2 ini yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Di KD 4.2-nya yaitu merancang dan membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, Bapak harapkan setelah menonton atau setelah menyimak video materi kita hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Oke, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa kerapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan. Nah, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Nah, kita lihat ini adalah tujuan dari produk kerajinan tekstil. Tujuan dari produk kerajinan tekstil itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi penghias, yang kedua fungsi benda pakai, yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat yaitu fungsi simbolik. Kalau kita bahas satu persatu, apa itu fungsi penghias, apa itu fungsi benda pakai. Yang pertama yaitu fungsi penghias. Nah, tujuan dari produk kerajinan tekstil itu yang pertama fungsi penghias. Fungsi penghias ini adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Jadi dibuat kerajinannya ini hanya untuk hiasan pada suatu benda atau hanya sebagai pajangan suatu ruangan, tidak memiliki makna tertentu. Itu tujuan dari produk kerajinan yang dibuat sebagai fungsi hias ya. Di sini ada contohnya hiasan dinding, yaitu dari teknik batik. Yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Nah, tujuan dari produk kerajinan tekstil itu, fungsi benda pakai ini dibuat sebagai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya di sini ada busana, tas, dan aksesoris, dan masih banyak lagi selianti busana, tas, dan aksesoris, bisa sepatu, bisa kayak sendal kayak gitu ya. Pokoknya yang bisa digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, itu tujuan dari tujuan produk fungsi benda pakai. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari produk kerajinan, ada fungsi kelengkapan ritual. Nah, fungsi kelengkapan ritual ini adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Nah, contohnya di sini ulos
kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Nah, ini kain ulos ini salah satu contohnya itu dikenakan saat upacara pernikahan, biasanya di suku Batak ya. Jadi suku Batak kalau saat upacara pernikahan biasanya ada istilah dikenakan sebagai atau menggunakan kain ulos ya. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi simbolik. Fungsi simbolik ini adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya ada tafsir, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Di sini ada salah satu kain tenun Sindelio sebagai penolak bala. Jadi fungsi dari simbolik ini adalah biasanya berhubungan dengan nilai spiritual ya. Oke, selain itu kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambahkan nilai jual suatu produk. Sini ada contoh produk tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi hias dan kerajinan fungsi benda pakai. Jadi Bapak harapkan kalian dapat mampu membedakan mana fungsi benda pakai dan mana fungsi penghias. Nah, kita lihat di sini ada 3 gambar sapu tangan. Kita lihat di gambar yang pertama ini. Nah, gambar yang pertama ini tidak ada ornamen atau tidak ada hiasan. Nah, ini adalah sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Jadi sapu tangan yang tidak menggunakan ornamen, tidak ada hiasan, ini adalah hanya sapu tangan yang atau yang dominan sebagai fungsi pakai. Kita lihat gambar yang ketiga. Ada sapu tangan yang serat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan saja. Nah, di sini sapu tangan ini penuh dengan unsur estetik atau ada hiasan-hiasan, ini tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan saja. Jadi kalian bisa membedakan kalau fungsi benda pakai bagaimana dan kalau hanya fungsi penghias bagaimana. Kita lihat gambar yang kedua itu. Di situ ada sapu tangan dan ada unsur estetik ya. Nah, sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen ini tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah ya. Jadi kalian bisa membedakan kalau yang ada unsur ornamen tapi tetap bisa digunakan dan mana yang fungsi pakai tidak bisa digunakan dan mana fungsi benda pakai yang masih bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya tadi tujuan dari produk kerajinan. Nah, sekarang ada prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada keunikan bahan kerajinan, yang kedua ada keterampilan tangan, dan yang ketiga ada unsur estetik, yang keempat yaitu ada unsur hiasan atau ornamen. Oke, kita bahas satu persatu. Keunikan bahan kerajinan, fungsi kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya lautan. Nah, sumber daya alam yang dihasilkan lautan berupa batuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulak ikan, dan tumbuhan laut. Nah, sedangkan daratan memiliki kekayaan alam, diantaranya yaitu ada kayu, ada logam, ada batuan, ada tanah liat, ada tumbuhan atau serat, dan
masih banyak lagi. Nah, bahan dasar yang gunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Jadi, bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan itu ada 4, yaitu bahan alam, buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Oke, dalam pengolahan bahan dasar kerajinan fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Tentunya banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias atau fungsi pakai. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Nah, teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produk kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan pengguna teknik tersebut. Nah, teknik yang digunakan diantaranya di sini kalian harapkan paham teknik-teknik dari pembuatan kerajinan ini. Nah, ini ada teknik yang digunakan di sini antaranya yaitu teknik jahit untuk teknik menggunakan alat mesin jahit. Nah, teknik ukir ini untuk kayu menggunakan alat pahat. Kalau teknik rajut ini untuk serat menggunakan alat hakpen. Dan selanjutnya ada teknik sulam. Teknik sulam ini untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan masih banyak lagi. Nah, perlu diketahui oleh kalian, ada teknik yang tidak menggunakan alat melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja. Contohnya yaitu di sini ada teknik lipat untuk origami. Nah, ini tidak menggunakan alat ya. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, ini salah satu contohnya, ada alat yaitu canting untuk ini membatik, dan ada juga alat tenun ATBM. ATBM itu yaitu alat tenun bukan mesin. Nah, ini untuk teknik tenun pada serat. Nah, ini contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Oke, selanjutnya prinsip kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai itu yang kedua ada keterampilan tangan. Dalam sejarah, istilah ketekungan adalah keahlian tukang atau perajin. Dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan ya. Pada awalnya pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain ini semakin lama semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Nah, ketekunan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau perajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Nah, maksud dari kesadaran material di sini adalah kesadaran yang bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya keperkakasan terhadap tenaga mesin, ketenagaan manusia, bahan alat lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nah, di sini sebagai perajin dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk.
Banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggerakan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang yang beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian batik, ada juga yang mewarnai, ada melorot, dan melakukan finishing. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan seorang perajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dengan demikian, dari proses kegiatan tersebut dihasilkan produk kerajinan tekstil yang baik dan layak berpasarkan. Hasil karya kerajinan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Dan sini ada salah satu contohnya, yaitu mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik, dan di sini ada menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tekstil. Ini adalah beberapa contoh dari keterampilan tangan. Jadi Bapak harapkan kalian mampu atau paham tentang keterampilan tangan itu bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur estetik. Nah, kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nah, di sini ada nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk. Ada warna ragam hias dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Di sini ada produk 3 dimensi itu contohnya ada tas. Kalau produk 2 dimensi contohnya di sini ada samping dari atau dari motif batik ya. Oke, produk kerajinan tafsir dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Ada juga fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai pertampangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu unsur hiasan, yaitu ornamen. Nah, unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, di sini ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dengan dibuat. Yang kedua ada hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ini salah satu contohnya. Di sini ada ragam hias permukaan pada kain batik muda, ada ragam hias permukaan pada kain teknik sulam, dan ada ragam hias struktur teknik rajut. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak harapkan setelah menonton atau menyimak video materi ini hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu mengetahui dari tujuan dari produk kerajinan itu tadi ada 4. Yang pertama ada fungsi hias, yang kedua ada fungsi benda pakai, yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat ada fungsi simbolik. Dan tadi ada prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, prinsip fungsi hias, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu tadi ada 4. Yang pertama ada keunikan bahan kerajinan, yang kedua ada keterampilan tangan, yang keempat ada unsur estetik, dan yang keempat ada unsur hiasan ornamen. Bapak harapkan kalian dapat mampu memahaminya. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang
Jadi mengerti, kita bahas lagi nanti di Google Meet ya. Bapak, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.